Zombie Apocalypse. Halo minasan semuanya, kembali lagi bersama gue Purnama Kazoku. Pada kali ini gue mau nyampain semua kisi-kisi atau kiat lulus untuk ujian tes tulis di Hirabari Unting Menkyo Shikenjo, atau lanjutan dari video gue yang sebelumnya. Sebelum masuk ke videonya, mohon bantuan minasan semuanya agar channel ini berkembang, agar dapat memberikan informasi lainnya kepada kita semua dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Kali ini gue sudah membawa beberapa materi yang mau gue sampaikan. So langsung saja masuk ke materinya. Jadi part kali ini gue akan memberikan gambaran atau kisi-kisi seputar tes tulis membuat SIM di Hirabari Unting Menkyo Shikenjo untuk daerah Aichi-ken. Pesan saya ialah sebelum mengikuti ujian tulis sebaiknya pelajari dahulu semua rambu-rambu lalu lintas yang ada di Jepang atau yang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan, karena pada tes ini sebagian besar adalah pengetahuan seputar aturan lalu lintas di Jepang. Pada tes kali ini kalian akan diarahkan ke suatu ruangan yang khusus untuk melakukan tes tulis atau pengetahuan seputar aturan lalu lintas di Jepang. Pada tes kali ini maksudnya tidak menggunakan pena dan pensil, melainkan setiap orang di dalam ruangan tersebut telah disiapkan satu set komputer di mana akan ada touch panel saja. Lalu untuk orang Indonesia sendiri, karena bahasa Indonesia tidak tersedia, maka kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Dan pada tes kali ini ialah akan diberikan 10 soal pertanyaan dan harus menjawab dalam 15 menit. Kemudian pastikan membaca dengan seksama soalnya, karena akan terdapat sedikit damasumondai atau soal-soal jebakan yang bisa membuat kita keliru. Lalu yang ketiga, jika tidak bisa membaca kanji, maka tidak masalah karena terdapat furigana di atas kanji tersebut. Lalu, kalau misalkan kalimat tersebut tidak diketahui atau benar-benar tidak mengetahuinya, maka bisa diganti ke dalam bahasa Inggris. Dan poin terakhir ialah kalau misalkan tersisa sedikit waktu, sebaiknya digunakan untuk mengecek kembali semua jawaban tersebut. Kalau misalkan masih tersisa waktu, sebaiknya digunakan untuk mengecek tes tersebut atau lembar jawaban tersebut, karena ini sangat membantu kita dalam mendapatkan poin-poin yang bagus. Lalu sedikit tips atau contoh soal yang bisa gue sampaikan ialah contoh soalnya misalkan forbidden, yang artinya dilarang masuk atau lewat. Tapi pada tes kali ini soalnya sedikit berbeda, yaitu contoh soalnya ialah jika melihat lambang tersebut tetapi kita dalam keadaan tergesa-gesa, contohnya kita membawa orang yang sakit ke rumah sakit. Lalu pertanyaannya ialah, jika melihat lambang tersebut, meskipun dalam tergesa-gesa, boleh melewatinya. Dan dalam tes kali ini, opsi jawabannya hanya terdapat maru dan batsu. Batsu artinya salah, maru artinya betul. Jadi kita hanya memilih dua opsi, yaitu benar atau salah kalimat yang disampaikan berdasarkan gambar tersebut. Jadi untuk jawabannya sendiri ialah batsu atau salah, karena dalam aturan Jepang sendiri
telah disebutkan bahwasanya yang boleh melanggar tersebut ialah semua yang berkewajiban seperti polisi, pemadam kebakaran, atau ambulans. Untuk warga sipil tidak boleh, meskipun dalam keadaan apapun tidak boleh. Dan untuk soal-soal lainnya ialah, tetapi ini tidak pasti karena untuk soal-soal lainnya kemungkinan besar diacak sehingga semua yang saya sampaikan tidak pasti, namun akan sangat membantu bila saja teman-teman sedikit belajar di rumah. Namun untuk soalnya sendiri pun rata-rata rambu-rambu sederhana yang sering kita lihat di tepi jalan. Jadi semoga teman-teman bisa membacanya dengan teliti dan tidak salah. Lalu misalkan ada tomare atau tidak boleh parkir atau dan lain-lain sebagainya, atau nanti akan banyak tes-tes lainnya atau soal-soal lainnya. Jadi sebaiknya yang sering kita lihat di jalan begitu sebaiknya harus dihafal atau dipelajari, minimal dibaca gitu. Lalu ketika 10 soal telah selesai semua, tombol selesai di mana hasil jawaban kita tersebut akan ditampilkan dan akan menentukan kita lulus atau tidaknya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, dalam 10 soal saya hanya mendapatkan 8 jawaban yang benar. Dan untuk tes kali ini, poin terendahnya minimal 80 dari 100 poin maksimalnya. Jadi dalam 10 soal, kalian harus betul 8 gitu. Jadi kalau kurang dari itu, ya tidak bisa. Bisa mengulang lagi untuk tes sekian kalinya. Lalu, jika hasilnya lulus, maka akan mendapatkan kertas kelulusan yang selanjutnya akan dibawa ke loket nomor 17 untuk mendapatkan antrian tes mengemudi. Karena yang mengikuti tes tersebut banyak, jadi semua orang tidak bisa langsung satu hari tersebut mengikuti tes. Jadi terdapat antrian. Sepengalaman pribadi saya tes bulan Desember, lalu tes mengemudinya pada bulan Januari. Dan sekian untuk tes tulisnya. Semoga bisa membantu minasang semuanya agar cepat mendapatkan SIM di Jepang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar dapat bisa memberikan informasi lainnya dan semakin berkembang dengan cara like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hold up.